Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. Segala puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat, khususnya nikmat iman, Islam dan sunnah fahmi salaf. Dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah tetapkan hati kita di atas manhaj yang hak ini sampai Allah mewafatkan kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, keturunannya, sahabat-sahabatnya, dan umat yang istiqomah berjalan di atas tuntunan beliau. Yang saya hormati dan cintai karena Allah, Yayasan Sabilul Quran beserta dan jajarannya, Dewan Pesantren Sabilul Quran beserta dan jajarannya, serta anak-anakku SMP dan SMA Sabilul Quran yang dirahmati Allah. Perkenalkan, nama saya Hamdan Siregar. Sesuai dengan nama berarti saya orang Batak. Orang Batak itu adalah suku dari Sumatera Utara atau yang biasa dikenal dengan orang Medan. Orang Medan sama orang Batak beda ya. Kalau orang Medan itu bukan orang Batak, tapi orang Batak pasti tinggal di Medan, insya Allah. Itu perbedaannya. Sama seperti orang Sunda dengan orang Bandung atau Jawa Barat, seperti itu. Ya, itu perbedaannya. Saya menyelesaikan S2 saya tahun 2000, S1 saya selesaikan sebelum tahun 2000, jurusan arsitektur. Jadi saya arsitek S1-nya. Cukup lama saya berkelana di dunia arsitek sebagai arsitek. Saya bukan hanya bangun rumah, tapi saya juga alhamdulillah pernah bangun gedung lebih dari 10 tingkat di Jakarta. Jadi saya arsiteknya arsitek umum. Saya bisa merancang semuanya, insya Allah. Dan yang kedua, S2 saya S2 Magister Manajemen. Manajemen ini lebih kepada manajemen perusahaan atau organisasi atau institusi. Pengalaman kerja saya cukup banyak. Ya, alhamdulillah Allah tetapkan hati saya untuk bekerja di dunia pendidikan dari tahun 2004-2005. Khususnya 2005. Setelah saya melalang buana di dunia arsitektur. Nomor handphone saya nanti suatu saat kalau antum pulang ya, ke rumah saat liburan dan hendak ada yang mau didiskusikan berkaitan dengan pendidikan atau muamalah atau mau konsultasi, silakan hubungi saya. Insya Allah nanti saya akan merespon. Cuma tolong ingatkan saya nama antum dan juga level kelas antum. Dan saya punya media sosial. Yang pertama media sosial saya itu adalah Facebook, yang kedua Instagram. Hanya itu, tidak ada lagi yang lain. Saya nggak kenal dan nggak punya yang namanya TikTok, apalagi tuh Twitter, apalagi. Wah itulah, pokoknya banyak banget ya dunia medsos sekarang. Saya fokus hanya di Facebook dan Instagram saja. Dan materi ini saya buat khusus buat antum ya, sebagai santri dari Sabilul Quran. Oleh sebab itu bagi orang-orang yang meminta atau menggunakan materi ini harus minta izin dulu ke saya. Kecuali antum untuk mencatatnya, saya izinkan, bahkan saya wajibkan bagi antum untuk mencatatnya. Karena insyaallah ta'ala kita sama-sama mengembangkan diri kita pada kesempatan hari ini. Santri Sabilul Quran yang dirahmati Allah,
suatu mukjizat besar yang Allah turunkan bagi kaum muslimin adalah Al-Quran Nur Karim. Sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebuah kitab yang membuat para pembenci-pembenci Islam itu berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan Al-Quran dari dada-dada kaum muslimin. Karena mereka sadar kalau mereka berperang dengan kaum muslimin dengan senjata, mereka akan kalah. Karena kaum muslimin sadar bahwa pada saat mereka berperang, yang mereka tuju bukan hidup, yang mereka tuju adalah syahid. Karena syahid itu adalah hadiah terbesar yang Allah anugerahkan pada kaum muslimin. Oleh sebab itu maka kaum penjajah, pembenci Islam itu berusaha menjauhkan Al-Quran dari dada kaum muslimin dengan segala macam tipu dayanya, membuat kesibukan kaum muslimin sehingga kaum muslimin lupa terhadap kitab sucinya. Kaum muslimin disibukkan dengan musik, kaum muslimin disibukkan dengan tontonan-tontonan di bioskop atau di televisi yang tidak ada nilai edukatifnya, tidak ada nilai kebaikan dunia dan akhirat. Tujuannya cuma satu, supaya kaum muslimin jauh terhadap Al-Quran. Padahal kita tahu bahwa Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi kita kaum muslimin. Karena dalam Al-Quran semuanya sudah diterangkan dengan sejelas-jelasnya dan dilengkapi dengan sunnah Rasulullah SAW sebagai penerjemah dari Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran hanya bisa diterjemahkan dengan sunnah. Al-Quran hanya bisa diterjemahkan dengan hadis. Selain dari itu maka akan terjadi kesalahan fatal dalam memahami Al-Quran. Karena selain Al-Quran, kita kaum muslimin juga diberikan mukjizat yang kedua, yaitu adalah sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Oleh sebab itu wahai anak-anakku SMP dan SMA Sabilul Quran, berbahagialah dan bersyukurlah antum, karena antum saat ini sedang berada di sebuah tempat mulia, sebuah tempat yang mengajarkan antum untuk menjadi ibadur rahman, untuk menjadi ahlul Quran, sebuah tempat yang insya Allah Ta'ala akan membentuk hidup antum 34 tahun, 40 tahun atau 50 tahun ke depan. Sebagai apa? Sebagai seorang insan muslim yang sempurna, yang mengenal kitab sucinya, memahami kitab sucinya, menghafal kitab sucinya, dan menjalankan semua yang ada dalam kitab sucinya semampunya. Oleh sebab itu kalian adalah sebaik-baiknya manusia, karena kalian adalah golongan manusia yang mempelajari dan akan menjalankan isi yang ada di dalam kandungan Al-Quran Nur Karim. Berbahagialah kalian semua. Berat, iya, karena setan dengan segala bala tentaranya enggak suka dengan kaum muslimin yang kembali kepada Islam yang hak. Setan dengan bala tentaranya tidak suka dan benci dengan kaum muslimin yang mempelajari Al-Quran Nur Karim. Pada saat setan sudah tidak bisa menghalangi kaum muslimin mempelajari Al-Quran, maka setan menggelincirkannya dengan menjauhkan kaum muslimin dari sunnah. Sehingga banyaklah penyimpangan-penyimpangan di saudara-saudara kita. Mereka berjalan di atas Al-Quran, tapi berjalan tanpa ilmu yang hak, yaitu tanpa hadis atau sunnah Rasulullah SAW dalam menerjemahkan Al-Quran itu sendiri. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Al-Quran dan sunnah adalah petunjuk yang sangat sempurna bagi kita. Salah satu hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim dari hari ke hari, dari jam ke jam, bahkan dari menit ke menit adalah sedekah atau bersedekah. Baik itu dia bersedekah untuk dirinya atau bersedekah kepada orang lain. Bersedekah jangan hanya diterjemahkan atau diartikan sebatas antum memberi uang ke dalam kotak amal, atau antum menjajani teman antum ke kantin, atau antum memberikan hadiah kepada teman antum berupa barang atau uang. Bukan hanya sebatas itu.
Sedekah yang paling utama, yang paling mudah dalam Islam adalah antum mengucapkan salam. Antum tersenyum kepada saudara antum. Antum berbuat baik ke saudara antum. Antum jelaskan, nasihati saudara antum pada saat dia berbuat kesalahan. Itu adalah sebuah sedekah. Itu adalah sebuah kebaikan. Karena kaum muslimin sesungguhnya setiap detiknya itu adalah dia bersedekah untuk dirinya. Dan dia juga bisa mampu bersedekah untuk orang lain. Karena itulah hakikat bagi seorang kaum muslimin. Dan kita jangan pernah melewatkan satu hari pun, satu detik pun dalam kehidupan kita tanpa bersedekah. Sedekah yang paling murah, yang paling mudah adalah tanyakan kabar kepada saudara antum. Apa kabar antum hari ini? Apa kabar antum hari ini? Nggak kedengeran. Apa kabar antum hari ini? Nggak kedengeran. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Santri SMP dan SMA Sabilul Quran yang berarti Allah, sesuai dengan judul sekolahku surga atau nerakaku. Sebuah judul yang saya berharap itu bisa membawa imajinasi diri kita untuk merefleksikan aktivitas kita selama ini. Sebuah aktivitas yang tentu sangat berkaitan dengan harapan. Sebuah aktivitas yang tentu sangat berkaitan dengan cita-cita yang ada di pundak antum. Harapan orang tua antum terhadap diri antum pada saat antum bersekolah di Sabilul Quran. Terlepas antum masuk ke Sabilul Quran atas niat diri sendiri ataupun karena dorongan atau desakan dari kedua orang antum, kedua orang tua antum. Terlepas dari itu semua, saya mau mengajak kepada antum untuk mengidentifikasi diri kita sendiri. Pada saat kita berada di Sabilul Quran, pertanyaan yang pertama, bisakah sekolahku mengantarkan kita ke neraka? Sekolahku bisa mengantarkan kita ke neraka nggak ya? Sebuah dikotomi, sebuah pertentangan yang seharusnya pada saat kita berada di sebuah sekolah, khususnya yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah Fahmi Salaf, maka seharusnya kita tidak bertanya lagi, adakah pertanyaan seperti ini? Seharusnya pertanyaannya, surga level berapa yang akan kita masuki? Surga tingkat berapa yang akan kita masuki? Karena haknya seorang muslim itu pasti fil jannah. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Haknya seorang muslim pasti fil jannah. Pasti akan masuk surga. Sebesar apapun dosanya, selama dia pernah mengucapkan kalimat syahadatain, kalimat agung, kalimat tauhid yang lebih berat timbangannya dari timbangan semua yang ada di muka bumi ini dan di langit, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat tauhid ini adalah kalimat agung yang besar yang akan mengantarkan siapapun yang membacanya dengan ikhlas dan sadar akan konsekuensinya, dia akan masuk surga. Meskipun dalam prosesnya dia mampir sebentar. Mampir sebentar. Mampirnya kemana? Summa na'udzubillah. Semoga Allah jauhkan kita dari neraka. Amin. Allahumma. Pertanyaannya, saat ini posisi kita ini ada di mana? Apakah kita akan langsung menjadi ahlu surga? Yang Rasulullah SAW jelaskan, kita akan termasuk golongan 72.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, atau kita akan masuk hisab. Dan na'udzubillah min zalik,
kita mungkin akan dibersihkan terlebih dahulu. Mari kita bertanya, bisa gak sih sekolah ini mengantarkan kita ke neraka jahanam? Jawabannya, kalau kita masih melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah, dimanapun, bukan hanya di Sabil Quran, dimanapun, maka jawabannya adalah bisa. Orang-orang yang tinggal di Haramain, dua tanah suci, bagi saya itu adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kenapa? Karena keutamaan dari tanah suci. Bayangin betapa mudah mereka untuk mendapatkan satu kali sholat, mendapatkan balasan 100.000 kali. Mereka sekali sholat mendapatkan balasan 1.000 kali. Dibandingin dengan kita, jauh. Kita cuma 27 kali berjamaah. Sedangkan mereka 1.000 kali paling rendah. 100.000 kali. Subhanallah. Yang akan membuat hati kita iri. Betapa nikmat Allah besar bagi mereka yang bisa tinggal di Haramain. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang tinggal di Haramain, di tanah suci, adalah orang-orang yang bebas dari dosa? Tidak. Pertanyaannya, apakah pada saat zaman Rasulullah, pada saat Rasulullah SAW hidup, masih ada orang yang berbuat maksiat? Masih. Artinya, yang mengantarkan diri kita ke surga itu bukan tempat. Tempat itu adalah fasilitas. Yang mengantarkan diri kita yang pertama itu adalah kita sendiri. Kita memohon hidayah kepada Allah. Semoga Allah teguhkan hati kita ke dalam Islam yang hak. Supaya Allah mudahkan bagi kita untuk beribadah seperti layaknya penduduk ahli surga. Pernahkah antum dalam sholat antum berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, mudahkanlah bagiku ya Rabb untuk beribadah seperti layak penduduk ahli surga, dan jauhkanlah diriku ya Rabb dari perbuatan ahli neraka. Jauhkanlah diriku dan keluargaku ya Rabb. Pernahkah kita meminta itu kepada Allah? Sehingga dosa dan maksiat itu tidak kita lakukan kepada Allah. Ternyata dimanapun kita, bukan hanya di sekolah, itu bisa membuat kita mengundang murkanya Allah Azza wa Jalla. Jawabannya, bisa gak? Saat ini antum ada di Sabil Quran, tapi justru akan membuat diri antum masuk ke dalam neraka. Jawabannya, bisa. Kenapa? Jawabannya, kenapa? Tadi ya, kita ada makhluk yang lemah, yang sering tergoda dengan hawa nafsu. Mudah bagi kita untuk menunjukkan siapa kita, siapa saya, tanpa memperdulikan keselamatan atau hak-hak yang orang yang ada di depan kita. Atau mungkin mudah bagi kita untuk berbuat zalim. Sekarang saya minta antum menulis, dan saya minta antum nggak usah lihat kanan kiri. Antum jujur saja kepada diri antum. Perbuatan dosa atau maksiat apa yang antum lakukan selama di Sabilul Quran sehingga antum bisa masuk neraka, padahal antum berada di pesantren Sabilul Quran? Coba jujur, tulis dosa atau maksiat apa, nggak usah nyontek. Misalnya berbohong, gosok sendal, gosok uang, bully, atau yang lain-lain. Saya cuma minta antum jujur kepada diri antum. Silakan. Atau meskipun antum berada di Sabilul Quran,
Antum masih berbuat durhaka kepada kedua orang tua antum. Coba tulis sekarang. Saya kasih waktu 2 menit. Silakan antum tulis. Dan saya minta antum fokus. Lihatlah diri antum sendiri. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang sering bercermin. Orang yang sering menghisap dirinya. Karena sebelum kita dihisap oleh Allah, maka hisaplah diri kita. Karena harapannya tinta yang tergores di kertas itu membuat diri antum bertobat. Dan antum mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Silakan. Coba kamu tulis perbuatan dosa atau maksiat apa yang antum lakukan sehingga antum bisa masuk neraka padahal antum berada di pesantren Sabilul Quran. Coba antum hisap diri antum. Oke, sudah ya? Lanjut. Saya cuma minta antum jujur. Tidak perlu mencontek kanan dan kiri. Saya cuma minta antum mengintrospeksi diri antum. Melihat diri antum. Apakah selama ini yang sudah saya lakukan itu sudah benar? Apakah yang selama ini saya lakukan itu tidak berbuat kezoliman kepada saudara saya, kepada diri saya? Apa yang saya lakukan baik itu perbuatan dan perkataan, itu juga akan ada hisapnya. Dengan cacian, makian. Contohnya, ada teman antum sebut dengan nama panggilan-panggilan buruk. Misalnya, dia gendut, pendek, panggil, cebol, sini. Atau panggilan yang lainnya. Misalnya apa? Ada kalimat-kalimat, ada kata-kata kebun binatang antum sebut. Atau kata-kata yang tidak sopan lainnya yang antum sebut, yang antum gunakan untuk memanggil saudara antum, teman antum. Silakan. Karena pada hakikatnya teman-teman yang menanti Allah, pada saat antum menuntut ilmu, ada 3 adab yang dinilai. Ada 3 adab yang dinilai. Yang pertama, adab antum terhadap guru antum. Karena tidaklah ilmu itu berkah sebelum antum beradab kepada guru antum. Tidaklah ilmu itu berkah dan menjadi barokah bagi hidup antum kalau antum nggak beradab terhadap guru antum. Yang kedua, adab antum terhadap ilmu. Pada saat antum belajar, pada saat antum berada di seminar, pada saat antum berada di wilayah Sabilul Quran ini, bagaimana adab antum terhadap ilmu? Apakah antum mensepelekan ilmu? Apakah antum tidak peduli dengan ilmu? Apakah antum bersungguh-sungguh terhadap ilmu? Semua kembali kepada antum. Yang ketiga, setelah yang pertama adab terhadap guru, yang kedua adab terhadap ilmu, yang ketiga adab terhadap teman. Karena pada hakikatnya itulah yang dibentuk dalam proses pendidikan kepada antum. Dan itu harus dicerminkan ketiga-tiganya ini dalam hal muamalah antum sehari-hari. Saya minta kertas yang ada di depan antum itu antum gores dengan kejujuran. Bukan dengan rekayasa. Jujur, antum hisap diri antum. Karena kenapa? Karena salah satu ciri-ciri orang sukses adalah orang yang terus melakukan evaluasi diri. Salah satu ciri-ciri orang yang akan berhasil di masa depannya, dia terus melakukan kontemplasi diri. Sudahkah ilmu yang saya dapat tadi itu saya pahami? Sudahkah ilmu yang saya dapat tadi atau diajari tadi
itu bisa merubah perilaku saya. Karena semuanya kembali kepada diri antum. Semuanya kembali kepada diri antum. Ingat, masa depan itu akan memecah-mecah antum. 20 tahun lagi, kemungkinan besar antum gak bakal berada dalam satu komplek perumahan yang sama seperti ini. Kemungkinan besar tidak akan terjadi. Akan ada antum yang tinggal di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, ada yang di Lampung, ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Jawa Barat, ada yang di Lombok, ada yang di Irian, ada yang di Kalimantan, Pontianak, Samarinda, dan selain segalanya. Kemungkinan besar antum akan berpisah. Antum akan menjalani hidup antum masing-masing. Antum akan berkarya sesuai dengan Allah tempatkan antum. Pertanyaannya, sudah siapkah antum menyongsong masa depan antum? Ustadz, saya masih 17 tahun. Ustadz, saya masih 13 tahun. Saya masih 12 tahun, Ustadz. Dalam masa kemasan Islam, umur-umur itu umur-umur emas. Dalam masa kemasan Islam, umur-umur antum ini adalah orang-orang yang banyak berkarya, yang sudah memimpin pasukan perang, yang berperang, menaklukkan kaum kafir di luar sana dengan senjatanya. Bagaimana dengan kita? Saya cuma minta antum jujur di goresan yang antum tulis di kertas itu. Dan saya minta nanti antum terus melihat tulisan itu sebagai bentuk antum untuk mengintrospeksi diri antum. Karena ingat teman-teman yang berarti Allah, tantangan zaman saat ini, saat milenial ini, saat digital ini, yang menghantam diri antum itu adalah apa? Yang pertama, medsos. Betapa mudah orang akhirnya saling bermusuhan. Bahkan bukan hanya bermusuhan saja, bahkan sampai terjadi perkelahian. Bahkan sampai ada pembunuhan yang terjadi gara-gara medsos. Ceng-cengan di medsos, ya. Saling hina-menghina di medsos, saling gibah di medsos, saling jelek-menjelekan di medsos. Luar biasa. Sangat mudah jempol ini mengeluarkan sebuah statement-statement tanpa kita memperhatikan dampaknya kepada diri kita, baik dunia dan akhirat. Jangan antum sangka ya, meskipun antum di masa sekolah ini tidak ada hukuman di dunia yang siap menerima antum. Makanya dikenal ada namanya itu adalah penjara anak-anak. Penjara anak-anak. Yang namanya penjara anak-anak yang masuk itu anak-anak atau bapak-bapak? Anak-anak. Bapak-bapak ya? Masya Allah. Masya Allah. Bapak-bapak. Iya, sebagai petugasnya. Tapi yang terhukum siapa? Bapak-bapak ini terhukum juga ya? Saya, antum sekarang jujur, siapa di antara antum yang pernah masuk ke penjara anak? Sudah ada? Pernah masuk melihat penjara anak? Saya 3 kali diundang jadi pembicara di penjara anak-anak. Subhanallah, tidak ada satupun di wajah mereka menunjukkan wajah bahagia. Enggak ada satupun. Meskipun di penjara anak-anak juga diberikan fasilitas seperti yang antum dapatkan sekarang. Main bola, olahraga, basket, bahkan ada tempat gym, nge-gym. Ada. Terus anak-anak itu juga dilatih gitu ya untuk buat keterampilan-keterampilan. Tapi wajahnya nggak ada yang bahagia. Wajahnya itu wajah penyesalan. Saya pernah nanya, coba tunjuk tangan.
Siapa di antara antum yang kangen sama ibu antum? Bukan sekarang. Bukan antum. Pada saat di penjara itu. Saya bertanya di saat di penjara itu. Saya tanya ke para narapidana ini ya. Gitu. Saya nanya, siapa di antara antum yang kangen sama ibu antum? Semuanya tunjuk tangan. So, saya bilang begini. Semua tunjuk tangan. Saya bilang, tolong semuanya tutup mata. Buat apa Ustaz? Tolong semua tutup mata dan diam, saya bilang. Diam, nggak ada yang ngomong. Akhirnya suara saya bentak. Diam, saya bilang, semua diam. Sekarang saya bilang, ingat wajah ibu antum. Ingat. 2 menit kemudian pecah ruangan itu dengan tangisan. Malah saya nggak ngomong apa-apa. Nangis keras-kerasnya mereka. Sampai ada yang teriak, sampai ada mukul-mukul dirinya, dipukulin, ditonjok mukul, pak. Wah, langsung saya lari lah ke anak itu, kan saya pegang. Akhirnya dia ambil sama petugas, dipegang, dipeluk anak itu, ditarik keluar. Pas sudah selesai acara saya tanya, kenapa antum pukul-pukul diri antum? Tonjok-tonjok sampai nonjok itu bukan pelan begini, kayak nonjok orang sangat marah kepada dirinya. Dia bilang begini, saya marah sama diri saya Ustadz, kata dia. Saya malu, saya mau seolah mengakhiri hidup saya. Karena saya telah mencoreng nama ibu saya. Ibu saya tiap kali datang ke sini Ustaz, itu pasti pingsan ngelihat saya Ustaz. Pingsan. Karena kenapa? Ibu saya tuh sedih ngelihat saya. Antum mau jadi pembicara di depan, di sini? Nggak apa-apa, kalau antum mau jadi pembicara di sini silakan, ke depan di sini. Kalau ada yang mau jadi pembicara di depan sini, maju sini, saya duduk di situ. Tadi saya katakan, kita punya adab terhadap guru. Kita punya adab terhadap ilmu. Dan kita punya adab terhadap teman. Perilaku tidak beradab atau kurang beradab, itu kebaikan atau keburukan? Saya mau nanya, kebaikan atau keburukan? Keburukan. Hal itu harus dilestarikan atau dimusnahkan. Itu perbuatan baik atau perbuatan buruk itu? Kemungkinan paling banyak ya, umur orang tua antum tuh seumur saya. Paling banyak. Saya berbicara berdasarkan pengalaman. Yang nanti antum akan menyesal kalau antum gak bersungguh-sungguh. Karena sudah banyak. Saya melihat sendiri. Bukan hanya 1-2 orang. Ratusan. Bagaimana cara dia mensepelekan ilmu pada saat dia sekolah. Dan akhirnya dia menyesal 10, 15 tahun, 20 tahun kemudian. Dia cuma bisa bilang begini. Ente mah enak. Bisa punya uang banyak, begini, dan begini. Akhirnya dia menyalahkan orang lain. Dia menyalahkan situasi, tapi dia gak mau menyalahkan dirinya. Karena kenapa pada saat dia di sekolah, dia gak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Coba lihat sekarang, betapa mudah pornografi. Hanya dengan modal handphone, di kamar sendirian, antum bisa buka situs-situs porno. Betapa bahaya dan mengancam dada-dada kaum muslimin, medsos dan pornografi ini. Padahal kalau antum ya nonton pornografi, di 5 kortek otak antum, di otak ini ada 5 kortek, 5 bagian. Pada saat antum terpapar pornografi, 5-5-nya hancur.
lima-limanya hancur. Dan itu akan terus menancap ke dalam diri antum, bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun antum akan ingat. Itu rusaknya pornografi. Untuk apa lagian pornografi itu? Nggak ada gunanya kalian lihat seperti itu. Kalau kalian memang sudah nggak kuat menahan libido setelah antum akhir balik, antum tinggal bilang ke orang tua antum begini, ya saya mau nikah, nikahin dong. Boleh nggak anak muda ngomong kayak gitu ke ayahnya? Boleh. Kalau ayahnya sabar. Dan kalau orang tuanya sanggup. Dalam Islam boleh. Antum nih masih muda, masih menuntut ilmu. Gitu ya. Tapi syahwat antum udah gak kuat. Gitu. Daripada, mohon maaf, daripada antum masturbasi atau onani, dan itu pun perbuatan haram dalam Islam, lebih baik antum ngomong ke orang tua antum. Setelah lulus SMA, ya saya mau nikah, tolong nikahin saya untuk menjaga agama saya ya. Tapi tolong ya, bagi saya duit tiap bulan untuk nafkahi istri saya. Boleh nggak ngomong kayak gitu? Boleh. Jangan dipraktekin besok. Ntar pulang liburan langsung ngomong begitu. Ya? Nah, selanjutnya coba lihat game. Siapa yang main games? Jujur saya minta. Tunggu, jangan turun. Saya minta jujur. Yang main games online atau PS atau apalagi itulah. 1, 2, 3, 4, 5. Udah turun. Ini sekarang ada berapa nih semua? Berapa orang? Ada 70, 80? Hah? Banyak pokoknya ya. Dari banyak ini cuma 5 orang yang tunjuk tangan. 5 orang ini gak tunjuk tangan, entah karena gak punya handphone, entah karena gak dikasih fasilitas, atau memang kesadaran diri sendiri untuk tidak suka game. Kalian tahu gak? Jujur sekarang, pada saat kalian main game, saat ini sering dimunculkan perempuan-perempuan yang terbuka auratnya. Betul kan ya? Apalagi tuh saya sering lihat tuh kalau di kendaraan umum ya. Main yang perang-perangan itu tuh. Wah, itu luar biasa itu. Gitu, subhanallah. Pas udah selesai, kok ada perempuan gambarnya. Loh, apaan nih kan? Saya ngeliat sebelah kan. Saya bilang, astagfirullahaladzim. Bukan astagfirullahaladzim begini, bukan. Serius. Subhanallah, tanpa sadar ya. Kalian sadar bahwa pada saat game-games itu diciptakan, itu disusupi oleh pornografi. Bahkan ada indikasi beberapa games yang mengandung kesirikan tanpa kalian sadar. Jangankan game, bahkan film-film yang ada kartun itu pun ada beberapa episode yang mengandung kesirikan. Atau kalau kalian nonton bola nih, saya pernah berapa kali nonton bola di warung makan, karena sambil makan dia bilang begini, Dewi Fortuna tidak berpihak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini perkataan hak atau perkataan batil? Batil. Dia mengatakan Dewi Fortuna. Siapa Dewi Fortuna itu? Tukang bakso. Apa hubungannya berpihak Dewi Fortuna atau tidak? Kesyirikan yang mulai ditanamkan oleh ke dada-dada kaum muslimin. Dengan apa? Medsos, pornografi, games. Yang ketiga, yang keempat apa? Bullying. Ingat loh, saya dulu waktu SMP itu saya pernah dibully dengan satu perkataan, dan sampai sekarang saya masih ingat perkataan itu. Kalian harus sadar ya, pada saat kalian melakukan bully ke teman antum, bully itu akan tertanam bukan 1 hari 2 hari,
tapi dia akan tertanam tahunan bahkan sampai puluhan tahun. Ingat, paku yang kalian hantam ke dinding itu bisa dicabut. Semua paku yang ada di dinding ini bisa dicabut. Tapi kalian harus ingat, paku itu tetap meninggalkan bekas. Kalau orang itu mau memaafkan, alhamdulillah. Tapi kalau orang itu tidak memaafkan antum atas perkataan antum, ejekan antum, atau bahkan bully secara fisik, antum harus bertanggung jawabkan nanti di hadapan Allah. Yang seharusnya antum masuk surga secara langsung, tapi ternyata pahala antum diambil, diserahkan untuk orang yang antum zolimi. Dan ini bukan perbuatan ringan. Ini perbuatan yang sangat berat dan merugikan. Yang seharusnya kita bisa langsung bertemu dengan para bidadari. Masya Allah. Siapa yang mau bidadari, tunjuk tangan. Siapa yang mau bidadari, tunjuk tangan. Yang tinggi, yang mau bidadari. Tunjuk tangan antum. Tayyib. Ya. Bidadari itu kalau wajahnya doang nih diturunkan ke muka bumi ini, semua muka bumi ini ngelihat pingsan semua karena saking cantik. Ama istri kita cantikan mana? Hah? Kayak udah nikah aja kalian. Ya. Istri kita itu akan menjadi ratunya dari para permaisuri nanti. Ya. Intinya sekarang gini, masuk surga dulu. Masuk surga, jauhkan bullying. Jauhkan lakop-lakop buruk kepada teman antum. Pendek sini. Hitam sini. Apalagi? Gendut sini. Atau tambah kita sadar nih, kita ngomong begini, ente bodoh banget sih. Antum sangka perkataan itu tidak menyakitkan hati orang? Menyakitkan. Atau perkataan begini, ente. Lihat dong bapak aneh, bawa mobil. Bapak ente pakai sepeda terus. Nggak tahu mobilnya apa, sewaan. Ya. Jangan, nggak boleh seperti itu. Ngata-ngatain seperti itu nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya itu. Ya. Selanjutnya apa nih yang terakhir ini, yang paling bawah LGBT. Sekarang ini nih saya kasih tahu kepada antum semua. Orang-orang kufar menyadari bahwa pendidikan paling mulia, pendidikan paling lengkap di dunia ini adalah pesantren. Orang-orang kufar menyadari itu. Maka dia berusaha merusak citra pesantren. Bahkan nih, Ratu LGBT atau Raja LGBT Indonesia mengatakan begini. Yang buat saya marah. Dan saya gak setuju dengan perkataan itu. Hanya karena beberapa kasus dia mengatakan bahwa pusat LGBT ada di pesantren. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sebagai orang yang berada di pesantren atau hidup di dunia pesantren sedih mendengar itu. Meskipun ada beberapa kasus terjadi, tapi nggak adil kalau dikatakan LGBT itu cuma pusatnya ada di pesantren. Bukankah pusat pertama kali LGBT itu bukan di pesantren, tapi di mana? Di mana? Di kaum Nabi. Apakah dia orang pesantren? Apakah sekarang orang-orang kafir yang ada di dunia Eropa sana, yang mengagung-agungkan pernikahan sesama jenis, membangga-banggakan status dia karena punya pasangan sesama jenis, itu orang pesantren? Bahkan saya kasih data, negara-negara kafir, beberapa negara kafir itu patungan sampai terkumpul kalau nggak salah 8 triliun dolar Amerika.
Berarti kalau dirupiahin kurang lebih 8 triliun itu 8 triliun dolar Amerika ya. Kalau dirupiahin kurang lebih berarti 900 triliun rupiah. Kalau 8 triliun berarti kurang lebih 900 triliun rupiah. Itu mereka kumpulin, tahu nggak tujuannya apa? Untuk membuat pemuda-pemudi jadi LGBT. Mereka itu bersusah payah mengeluarkan semua tenaga, harta, pikiran, waktu mereka untuk merusak kalian semua. Karena mereka sadar. Kebangkitan Islam itu dimulai dari pesantren. Maka dirusaklah dengan LGBT. Dimulailah semua propaganda mereka. Laki-laki mulai berpakaian seperti perempuan. Laki-laki jalannya seperti perempuan. Laki-laki mulai suka perlengkapan wanita. Mulai sekarang. Di Jakarta kemarin itu, ada namanya Citayam, Sudirman Fashion Week ya? Apa namanya? Ya, orang laki-laki di penyeberangan jalan belenggak-lenggok seperti wanita. Dia pakai pakaian yang mau dijual. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau saya ketemu gitu saya kemplang kepalanya. Geli saya ngeliat makhluk-makhluk seperti itu. Geli. Karena bukan kodratnya laki-laki seperti itu. Tapi bagi orang-orang kafir, itu tujuan mereka. Mereka bangga kalau ada pemuda Islam yang terpengaruh kepada LGBT. Oleh sebab itu, antum semua nih berhati-hati. Pada saat antum pulang ke rumah, bisa jadi ada virus LGBT yang mulai ditanamkan oleh mereka, itu mulai masuk ke diri antum. Makanya lindungi diri antum dengan terus membaca zikir pagi dan petang, dan terus membaca Al-Quran. Karena ingat, setan itu gak bakal pernah berhenti merusak antum. Sekarang LGBT itu bukan lagi dicap sebagai keanehan atau penyakit, tapi sudah dianggap sebagai kewajaran. Bahkan di negara-negara luar sana, jenis kelamin itu bukan hanya wanita dan perempuan lagi, tapi ada biseksual. Bahkan di Thailand jenis kelamin itu banyak. Bingung saya langsung. Bagaimana caranya? Kita orang normal akan mengatakan tuh hal yang nggak masuk akal. Tapi bagi para pembenci Islam, musuh-musuh Islam, ini suatu kebanggaan bagi mereka. Oleh sebab itu jaga diri antum, jaga aurat antum. Makanya dalam Islam nggak boleh laki-laki itu atau perempuan itu memperlihatkan auratnya ke sesama jenisnya, nggak boleh. Kelawan jenis nggak boleh, ke sesama jenis nggak boleh. Aurat itu ditutup. Antum nggak boleh memperlihatkan paha antum kepada teman asrama antum. Dan antum harus waspada, dan antum harus bersikap tegas. Kalau antum lihat teman antum ada yang pegang-pegangan tangan, kalau antum lihat ada teman antum mulai bersikap tidak normal, langsung antum jangan tabokin. Masa tabokin? Jangan ya. Antum nasihati. Ya. Antum laporin ke guru antum supaya ditanganin. Karena nih ya, sekarang ini dana LGBT itu mau dicairin lagi. Para penggiat HAM, hak asasi manusia,
itu banyak berusaha melindungi para LGBT ini. Tapi pada saat penderita LGBT ini sakit, dia lupa untuk membantu dan menolong. Sedangkan kalau dalam Islam, penderita LGBT itu ditindak tegas. Bahkan sampai dimusnahkan. Karena bukan tempatnya LGBT itu. Karena ingat ya, pada saat orang berbuat maksiat di lingkungan antum terkena dosanya atau enggak? Jangan diamukan. Tindak. Kalau antum lihat mulai ada yang peluk-pelukan, pangku-pangkuan, berdua keluar malam-malam, masuk kamar mandi berdua. Ya. Ini harus kalian tindak. Harus kalian tindak. Tapi tindakannya bukan sewenang-wenang. Ya, laporin. Saat itu pisahkan, setelah itu laporin supaya ditanganin. Ingat, pada saat kalian melihat kebatilan dan kalian diam, kalian berdosa atau enggak? Nah, coba lihat sekarang ya, hilang adab. Zaman saya kecil, tahun 70-an, 1970. Udah pada lahir belum? Belum ya. Yang namanya adab kita kepada orang tua, itu Masya Allah. Meskipun dia bukan orang tua kandung. Tapi lihat sekarang. Betapa banyak sopan santun itu hilang di dada kaum muslimin. Sopan dan santun itu hilang di dada kaum muslimin. Selanjutnya pacaran. Apa manfaat pacaran? Enggak ada, kecuali hanya menambah dosa. Ingat ya, ini pengalaman saya. Saya umur saya hampir 50 tahun. Ada yang hampir 50 tahun di sini? Antum? Ya. Kalau cewek baik-baik, perempuan baik-baik itu nggak mau diajak pacaran. Tuh ingat perkataan saya. Karena pada saat dia mau diajak pacaran, antum harus khawatir berkaitan dengan kesuciannya. Karena wanita yang mau pacaran itu biasanya obralan. Iya. Beda dengan wanita kalau antum datang, "Ukhti, saya mau nikahin Antuna, saya mau nazar Antuna. Apakah Antuna siap?" Kalau dia bilang begini, "Silakan temui ayah saya." Cepat datang ketemu ayahnya. Itu berarti akhwat yang baik. Ya, yang terjaga. Karena kita nggak mau. Sekarang gini deh, jujur deh. Ada orang makan bubur, diaduk lagi. Diaduk. Tiba-tiba ada yang buang ingus di bubur itu ada yang buang ingus. Diaduk lagi. Kalian masih mau nggak? Tandanya apa? Tandanya apa? Kalau kalian orang baik, kalian akan mendapatkan hal yang baik. Karena kaidahnya sederhana dalam Islam. Allah sudah jelaskan bahwa laki-laki baik-baik untuk perempuan baik. Perempuan baik-baik untuk laki-laki baik. Sekarang saya mau nanya sama antum jawab yang keras. Kan laki-laki baik-baik bukan? Laki-laki baik-baik bukan? Maunya perempuan baik-baik? Semoga Allah mudahkan.
Apa pernah dalam pertemuan keluarga besar saya, putri saya ditanya begini, sama saudara sepupu saya jauh, ditanya begini, udah besar, siapa pacarnya sekarang? Dengar kayak begitu, saya dengar kayak gitu, saya marah, tapi saya diam. Terus istri saya menjawab, kalau pacaran dibantai yang bapaknya. Maksudnya saya. Terus anak saya, yang bikin saya bahagia, anak saya bilang apa? Enggak, saya nggak punya pacar, haram. Artinya saya melindungi putri saya sampai dia bertemu dengan laki-laki baik-baik yang akan menjadi suaminya. Dan ya bisa jadi di antara kalian nanti jadi salah satu di antara kalian menjadi mantu saya. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Kita nggak ada yang tahu kan ya? Gitu. Yang penting pesan saya, pantaskan diri kalian untuk mendapatkan wanita yang baik-baik. Pantaskan diri kalian untuk mendapatkan wanita yang baik. Karena seorang laki-laki pada dasarnya dia mau yang baik-baik. Dia nggak mau dapat yang bekas-bekas. Paham? Oleh sebab itu di Sabilul Quran ini kalian dibina untuk menjadi laki baik-baik. Selanjutnya narkoba. Narkoba ini sekarang ini banyak variannya. Tahu nggak pintu narkoba itu apa pintunya? Rokok. Pintu narkoba itu rokok. Dulu ada statement. Dulu, saya nggak tahu sekarang. Kalau nggak ngerokok nggak jantan. Kalian tahu nggak? Pemilik pabrik rokok terbesar di Indonesia, dia tidak merokok. Saat diwawancarai, kenapa dia tidak merokok? Dia bilang merokok itu merusak. Tapi kenapa dia menciptakan pabrik rokok? Ya karena dia hanya berpikir untuk dunia. Dia kagak sadar bahwa di akhirat nanti para pemilik rokok itu akan dihisap oleh Allah dengan hisap yang berat. Dan orang-orang yang merokok, antum sangka antum akan dihisap oleh Allah. Antum sangka saat antum merokok, antum tidak berbuat zolim. Antum berbuat zolim kepada dua manusia. Yang pertama diri antum, yang kedua orang yang di sekitar antum. Jangan sangka pada saat antum merokok, antum tidak berdosa. Tidak ada satupun dokter yang mengatakan merokok itu sehat. Nggak ada. Ada dokter sambil ngobatin orang, sambil operasi orang, operasi perut sambil merokok. Berat nih. Ada? Nggak. Sekarang saya mau nanya sama antum, rumah sakit mana? Di rumah sakit mana yang di dalam ruangan pengobatannya ada rokok? Merokoklah, Anda akan sehat. Nggak ada. Rokok itu kata orang itu produk utama dari tembakau. Itu salah persepsi. Produk turunan di tembakau nih, itu bisa menghasilkan ratusan produk, bukan hanya rokok. Jadi kalau ada petani rokok mengatakan, nanti saya makan apa? Berarti pertama, dia nggak percaya sama Allah. Yang kedua, dia belum mendapatkan pendidikan yang baik bahwa tembakau itu bukan hanya menghasilkan rokok. Tembakau itu juga bisa dibuat sebagai alat untuk membuat kosmetik perempuan. Obat-obatan itu ada. Oleh sebab itu, jangan merokok. Dan bagi antum yang sudah pernah nyoba-nyoba merokok, bertobatlah kepada Allah. Tobat. Sekarang ini
Itu narkoba sudah mulai ditanamkan oleh beberapa oknum ke dalam rokok. Tujuannya supaya kalian ketagihan. Bahkan sekarang ada narkoba yang terbuat dari permen. Permen yang tipis, yang ditaruh di lidah langsung hilang. Dan ternyata itu narkoba. Hati-hati. Narkoba, pornografi, games, bullying, LGBT, pacaran, hilangnya adab, medsos itu adalah propaganda kaum kafir untuk menghancurkan pemuda-pemuda Islam. Hati-hatilah. Ya. Selanjutnya, jawab. Ke surga atau ke neraka medsos kalian? Oke. Yang jawab medsos bisa bawa kalian ke surga, tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh banyak. Yang mengatakan medsos bisa masuk ke neraka, tunjuk tangan. Taib, syukran. Pertanyaan saya begini, boleh nggak kalian menjadikan medsos sebagai sarana untuk berdakwah? Bolehkah medsos sebagai sarana kalian untuk menyebarkan kebaikan? Maka lihat isi medsos kalian. Sudahkah medsos kalian mengarah ke surga atau ke neraka? Yang bisa jawab kalian sendiri. Kalian lihat medsos saya, Instagram saya Hamdan Siregar. Udah itu jangan lupa di follow ya. Atau lihat Facebook saya Hamdan Siregar. Insya Allah Ta'ala tidak ada selain saya gunakan hanya untuk berdakwah kepada Allah atau menyebarkan informasi tentang kalian. Misalnya nih foto tentang kalian saya sebar. Tujuannya apa? Supaya orang banyak belajar kesabil Quran, supaya dia mengenal manhaj yang hak dan bisa menghafal Al-Quran. Enggak ada tuh medsos saya berisi, wah MU kalah lawan Real Madrid. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Wah MU juara Liga Champions. Enggak ada. Atau medsos saya berisi tentang film ini, musik ini. Alhamdulillah enggak ada. Karena ingat ya, ini kalian harus ingat. Pada saat kalian nanti diwafatkan oleh Allah, jangan kalian sangka dosa berhenti di situ. Kalau ternyata ada pada saat kalian sudah wafat, ada orang menggunakan fasilitas kebatilan yang ada di medsos yang kalian buat, itu kalian mendapatkan dosa juga. Jangan sangka pada saat kalian mencaci maki orang di medsos, selama orang lain baca, itu kalian gak dapat dosanya. Dapat. Maka lihatlah medsos kalian digunakan untuk apa. Apalagi TikTok sekarang. Saya gak tahu TikTok itu seperti apa, tapi yang saya tahu orang joget-joget semua di situ. Tapi sekarang ada beberapa ustadz kita udah mulai menggunakan TikTok, tapi untuk berdakwah. Karena ternyata TikTok itu sekarang penggunanya paling banyak. Penggunanya paling. Nah selanjutnya teman-teman yang hormati Allah, jawab. Ditingkatkan? Oh enggak. Jawab yang kencang. Ditinggalkan atau didekati? Oh iya. Sekarang tulis. Sekarang tulis di kertas. Masih bingung antum cita-cita antum? Yang pertama, masuk surga. Yang kedua, menjadi anak penunjuk hati dan iman bagi kedua orang tua. Yang ketiga, menjadi ahlul Quran. Yang keempat, tulis sendiri dong. Ayo sekarang tulis.
Kalian jujur mau jadi apa masa depan kalian? Cita-cita kalian. Saya mau jadi dokter, oh silakan. Saya mau jadi polisi, silakan. Saya mau jadi presiden, silakan. Saya mau jadi pengusaha, silakan. Tulis sekarang. Dan gak perlu mencontek. Apa yang perlu dicontek? Orang kalian suruh nulis diri kalian sendiri. Ya. Bingung. Cita-cita kalian jadi apa? Bingung? Ayo, nggak usah tuker-tukeran handphone, tuker-tukeran buku. Tulis sendiri. Tulis. Ayo, saya kasih waktu 3 menit. Karena teman-teman, kenapa saya minta antum menulis cita-cita antum? Supaya mulai saat ini kalian tahu tujuan hidup kalian di dunia untuk apa. Mau beribadah kepada Allah dengan cara wasilah apa? Kalau kami tidak melarang antum untuk jadi pengusaha, kami tidak melarang antum untuk menjadi pejabat, kami tidak melarang antum untuk menjadi apapun, selama itu baik dan tetap mampu berdakwah kepada manusia dengan semampunya. Sekarang saya mau tanya, siapa yang bisa jawab? Satu orang saja secara cepat. Pada saat kalian dimasukkan ke sini oleh orang tua kalian menitipkan cita-cita apa? Menjadi hafiz Quran. Amin Allahumma. Abis ini siang antum ketemu Ustadz ya di kantor ya. Ada hadiah buat antum. Ya. Ada lagi? Antum jadi anak yang baik, masya Allah. Habis ini antum ke kantor Ustadz, ya. Ada lagi? Banyak jadinya nih. Ini kita sambil bercanda ya, supaya kalian itu ya bisa melepaskan. Karena memang masya Allah, ya, belajar itu melelahkan, ya. Supaya kalian juga belajar dengan menyenangkan. Ya. Tapi yang 2 orang tadi, ya, silakan nanti ke ruangan saya. Yang lainnya, mohon maaf, uangnya terbatas. Baik, sudah tulis semua cita-citanya? Waktunya tinggal 1 menit lagi. Tulis sebanyak-banyaknya, tidak ada yang melarang antum. Saya mau menjadi pemilik restoran Padang terbesar di Indonesia. Saya mau jadi pemilik apotik terlengkap di Indonesia. Saya mau punya istri 4. Terlarang gak punya istri 4? Enggak. Gitu. Sekarang jujur nih, Ustadz mau nanya, siapa di antara ayah kalian punya istri lebih dari 1? Malu. Kok malu? Kenapa malu? Tayyib. Oke, lanjut ya teman-teman. Tolong kembali fokus. Sekarang kalian harus sadar, saat kalian mampu menghafal ayat demi ayat, surat demi surat, juz demi juz, semua lembaran yang ada di Al-Quran itu, kalian harus sadar bahwa ayah kalian, ibu kalian itu sayang sama kalian. Bahwa ayah kalian, ibu kalian itu pontang-panting mencari nafkah untuk kalian. Kalian mungkin nggak tahu bahwa ayah kalian itu di kantornya dimarahi oleh bosnya. Mungkin kalian nggak tahu bahwa ayah kalian pada saat dia mencari rezeki, dia mendapatkan caci maki dari orang di jalan.
Tapi semata-mata dia lakukan semua itu karena dia mau menjadi ayah yang bertanggung jawab. Mau menjadi ayah yang akan menghasilkan anak-anak yang lebih baik daripada dirinya. Pertanyaannya, saya minta kalian jujur. Sudahkah kalian mendoakan orang tua kalian di waktu-waktu mustajab? Dan jangan pernah berhenti. Siapa di sini yang ayahnya sudah wafat? 1, 2, 3. Sudah wafat ya? 3 ya? Atau anak yatim ya? Toyib. Nanti yang anak yatim 3 orang ke ruangan saya. Ya. Yang anak yatim 3 orang ke ruangan saya. Teman-teman, mencari duit itu gak mudah teman-teman. Mencari rezeki itu berat. Sekarang saya tanya sama antum. Pada saat ayah antum memasukkan antum ke dalam ke dalam Sabilul Quran ini, ada gak pesan dari ayah antum? Nak, sambil cari duit. Pesannya pasti apa? Belajar yang benar, yang tekun. Tandanya orang tua kalian cuma minta kalian menjadi seorang pembelajar. Sekarang saya mau minta sama antum tulis dengan kesadaran antum sendiri. Antum sambil bayangin wajah ayah antum. Antum sambil bayangin wajah ibu antum. Antum lihat wajah mereka dan antum tulis di kertas antum. Perjuangan orang tua antum untuk antum. Tulis. Ingat. Bagaimana cara kita memperlakukan orang tua kita sekarang. Ingat ya. Bagaimana cara kita memperlakukan orang tua kita sekarang. Maka cara itulah kemungkinan besar nanti anak kita akan memperlakukan kita. Antum mau gak sekarang saya tanya. Anak antum durhaka kepada antum? Enggak dengar saya. Mau gak? Sekarang tanya kepada diri antum masing-masing. Sudah baikkah saya ke orang tua saya? Silakan tulis. Bingung ya? Antum bingung? Sekarang saya mau nanya, saat antum di rumah, yang nyediain makan itu antum atau ibu antum? Saat antum di rumah, antum tidur di papan tidur antum, di kasur yang empuk gitu, itu antum yang beli atau orang tua antum? Piring, sendok yang antum gunakan, itu yang beli orang tua antum atau antum? Kalau menurut antum nih, antum kangen semua kan sama orang tua antum ya? Kangen gak? Saya mau denger, kangen gak? Kalau menurut antum, orang tua antum kangen juga gak sama antum? Antum jangan punya berpikiran, antum jangan punya mindset, antum jangan berpikir bahwa antum dimasukkan ke pesantren karena mau dijauhkan, mau dibuang. Itu gak benar. Antum dimasukkan ke pesantren, khususnya Sabilul Quran, semata-mata orang tua antum punya harapan kepada diri antum bahwa antum lebih baik daripada dirinya, bahwa antum yang akan dapat memberikan kebaikan dunia dan akhirat bagi dirinya. Karena pesantren Sabilul Quran, ada pesantren yang fokus kepada tahfidz, harapannya antum bisa memberikan mahkota dari cahaya kepada orang tua antum nantinya.
Karena sebaik-baiknya pemberian seorang anak kepada orang tua adalah membawa orang tuanya ke surganya Allah. Itu sebaik-baiknya pemberian seorang anak. Pemberian seorang anak yang paling baik membawa orang tuanya ke surganya Allah. Antum pulang ke rumah, jangan jadi orang yang berubah. Jangan jadi orang yang pemalas. Jangan menjadikan kedua orang tua antum seperti pembantu. Baju main lempar, celana main lempar. Harapannya supaya orang tua antum yang mencuci baju dan celana antum. Ketahuilah itu perbuatan yang tidak baik. Saat antum di rumah, ajarkan kedua orang tua antum bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Ajarkan kedua orang tua antum bagaimana cara beribadah yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ajarkan mereka. Karena kenapa? Harapannya saat antum dibiayai, harapannya pada saat mereka kangen dengan antum, antum pun kangen dengan mereka. Harapannya pada saat mereka ketemu dengan antum, antum menjadi seorang laki-laki yang jauh lebih baik. Jangan sampai saat antum di rumah, sholat subuhnya masih dibangunin. Jangan sampai pada saat antum di rumah, antum jauh dari Al-Quran. Antum dekat kepada handphone. Sungguh, kalau kalian tahu, itu menyakitkan hati orang tua antum. Mereka memang gak ngomong kepada antum secara langsung, tapi mereka sedih. Mereka gak bisa ngomong ke orang lain. Karena apa? Karena antum adalah dirinya. Pada saat dia menjelek-jelekan antum, sama dia menjelekkan dirinya. Makanya dia tidak melakukan itu. Makanya kedua orang tua antum gak pernah menjelek-jelekan antum. Karena dia sadar. Karena orang tua antum sadar bahwa antum adalah cerminan dirinya. Teman-teman yang dirahmati Allah, seorang ayah atau seorang ibu, dia akan memberikan dirinya untuk antum. Ada sebuah statement yang bikin saya menangis tiap kali saya mendengar atau membaca statement ini. Statement yang mengatakan bahwa seorang orang tua itu bisa membesarkan 20 anak. Seorang orang tua itu bisa merawat 50 anak. Tapi satu anak belum tentu bisa merawat satu orang tua. Di Jepang, sebuah negara yang menjadi negara adidaya. Sebuah negara yang dijadikan patokan keberhasilan perkembangan teknologi. Ternyata apa? Hilang adabnya terhadap orang tua. Pada saat orang tuanya sudah wafat, ditaruh di panti jompo. Pada saat orang tuanya sudah tua renta, orang tuanya ditaruh di panti jompo. Pada saat orang tuanya sudah tua, ditaruh di hutan, tengah hutan. Tujuannya supaya apa? Supaya orang tuanya wafat di hutan, tidak menyusahkan dirinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak cerita-cerita tentang yang terjadi di Jepang, yang terjadi di Eropa, yang mereka atau terjadi di Amerika, yang mereka tidak memperhatikan orang tuanya. Mereka jauh dari keberkahan hidup. Mereka menjadikan orang tua mereka itu seperti sampah-sampah manusia yang tidak diperhatikan. Padahal mereka lupa bahwa orang tuanya lah yang menjadikan mereka seperti sekarang. Lihat apa yang diberikan dari gambar ini kepada anak. Tidak ada. Tapi lihat apa yang diberikan oleh ayah, oleh seorang tua kepada diri kalian. Semua organ tubuhnya dikasih. Semata-mata supaya kalian bisa menjadi lebih baik daripada dirinya. Karena ingat, sebaik-baiknya hadiah seorang anak kepada orang tua adalah anak tersebut membawa kedua orang tuanya kepada surga Allah.
Sudahkah kalian bersedekah dengan mengatakan, pahala sedekah ini saya kasih ke orang tua saya? Sudahkah pada saat kalian berbuat baik, kalian mengatakan dalam hati kalian, pahala berbuat baik ini untuk kedua orang tua saya? Atau kalian masih memikirkan diri kalian? Semua kembali kepada diri kalian masing-masing. Kalian masih punya orang tua, bersyukurlah. Berusahalah terus membuat orang tua kalian bangga. Bagi kalian yang anak-anak yatim, sudah tidak memiliki ayah, bersabarlah dan berharap ketemu di surganya nanti. Terus beribadah kepada Allah. Doakan terus. Jadikanlah diri kalian adalah sebaik-baiknya anak, dengan menjadi anak yang berbakti, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Pelajar, itulah hakikat diri kalian. Orang yang hanya ditugaskan untuk belajar, yang tidak dibebankan apapun lagi kecuali hanya belajar. Tapi lihat di mana diri kalian sekarang. Apakah kalian pelajar yang tipe penyerah? Apakah kalian seorang pelajar yang tipe pemukim? Apakah kalian seorang pelajar yang tipe pejuang? Apa maksudnya? Pelajar yang tipe penyerah, dia menganggap diri dia rendah. Diri dia tidak bisa melakukan ini dan itu. Dikasih beban dikit, dikasih mata pelajaran dikit, nyerah, angkat tangan. Pada saat dia melakukan itu, ketahuilah dia memandang diri dia rendah. Dia memandang bahwa dia tidak mampu, padahal Allah memberikan yang terbaik untuk diri dia. Jangan jadi pelajar yang gampang menyerah atau penyerah. Yang kedua, jangan jadi pelajar yang pemukim. Udahlah, saya bisa cuma ini, cukup bagi saya ini. Kan targetnya cuma segitu. Udahlah, cukup, saya sudah mencapai target. Sia-sia waktu kalian kalau kalian berpikir dan bersikap seperti itu. Yang ketiga, pelajar dengan tipe pejuang. Dia terus meningkatkan kompetensi dirinya. Karena ingat ya, zaman kalian 50 tahun lagi, 30 tahun lagi, itu berbeda zaman sekarang. Contohnya apa? Zaman saya tahun 70, tahun 80, itu ada pekerjaan yang sekarang sudah tidak ada. Contohnya apa? Tukang pengantar pos. Dulu itu zaman saya kecil, kalau ngelihat tukang pak pos dengan sepeda motor warna orange, pakaian orange, itu keren banget. Wow, Masya Allah. Sekarang udah gak ada pak pos itu. Karena apa? Diganti dengan email, diganti dengan WhatsApp. Zaman kalian besar nanti, tantangannya berubah, teknologi berubah. Maka kalian sebagai seorang pelajar terus tingkatkan kemampuan diri kalian. Karena kalian nanti akan berdiri di atas kaki kalian. Kalian gak mungkin berdiri di kaki-kaki teman-teman kalian. Yakin teman kalian mau bantu kalian secara totalitas 100% setiap detiknya selama kalian hidup. Saya yakin gak? Karena kenapa? Karena dia punya kebutuhan ini. Oleh sebab itu, berdirilah di atas diri kalian. Berjuang totalitas. Udah zuhur ya? Sekarang azan dulu, habis azan kita lanjutkan ya. Siapa yang biasanya azan? Azannya pakai mic luar atau mic dalam? Silakan yang azan dulu. Iya, yang mau azan, yang mau mendapatkan pahala. Yang mendapatkan pahala silakan.
Jazakallah khair. Biasanya sampai jam 1 ya. Jam 12.45 ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini 3 tipe pelajar. Yang sebaik-baiknya tipe itu adalah tipe pejuang. Jangan pernah menganggap diri kalian lemah. Kalian bisa. Dan kalian harus yakin sama diri kalian. Ya. Kalian sugestikan diri kalian bahwa kalian mampu. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita melejutkan potensi kita tersebut? Maka pada saat kita sudah dikasih kaki, tangan, mata, telinga, kuping oleh Allah Azza wa Jalla dan semua organ kita, maka tugas kita cuma satu, maksimalkan mereka. Ada anak yang pinter banget di olahraga. Ada anak yang pinter banget di matematika. Ada anak yang pinter banget di bahasa. Ada yang mudah banget bagi orang untuk menghafal Al-Quran. Ada orang yang susah banget menghafal Al-Quran. Apapun itu, maksimalkan. Usahakan semaksimal mungkin. Jadikanlah diri kita sebagai pejuang-pejuang yang tidak menyerah. Jangan pernah menganggap diri kita lemah. Selalu sugestikan. Selalu sugestikan diri kita bahwa kita mampu. Bahwa kita bisa. Baik. Selanjutnya. Coba selama kalian di Sabilul Quran, tulis prestasi apa yang telah kamu capai. Antum capai selama ini. Tulis. Prestasi gampang. Jangan buat susah-susah. Misalnya, saya bisa bangun jam 3 pagi tiap hari. Itu sebuah prestasi. Saya bisa bangun jam 4 pagi tiap hari tanpa dibangunin. Itu sebuah prestasi. Saya bisa sholat berjamaah 24 jam 5 kali di masjid. Itu sebuah prestasi. Kalian harus ingat ya, pada saat anak-anak muda seumuran kalian itu berpesta dengan maksiat di luar, lupa terhadap masjid, bahkan lupa terhadap sholat, kalian di sini dekat kepada Allah. Maka bersyukurlah kalian. Perbanyaklah syukur kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang tulis. Saya kasih waktu 3 menit. Silakan. Tulis di kertas. Nanti pada saat saya minta dikumpulkan atau saya minta dicek, itu semua sudah ada. Jadi silakan tulis. Saya telah bisa menghafal Al-Quran 1 hari 1 halaman. Saya telah berhasil mampu mandiri, bisa nyuci sendiri, nyetrika sendiri. Itu sebuah prestasi. Saya dulu waktu seumur kalian, waktu saya SMP, rumah saya di Tangerang, sekolah saya di Jakarta. Saya bangun tiap hari jam 4 subuh. Jam 4 itu saya langsung mandi. Dan siap-siap pakai seragam. Setelah sholat subuh, saya langsung sholat. Dan saya langsung ke jalan raya untuk menghentikan bus. Bus besar. Itu jam 4:30 subuh tiap hari. Perjalanan dari rumah saya ke sekolah itu butuh waktu 2,5 jam lewat tol. Terkadang kalau saya nekat, saya berhenti di tengah-tengah tol. Waktu zaman saya turun di pintu tol ditangkap. Dan saya berkali-kali kena tangkap. Akhirnya saya suruh push up sama polisi. Di pinggir jalan tol. Ayah saya mendiam lihat. Tapi ayah saya diam saja. Saya biasa aja push up. Terkadang saya harus ke terminal. Dari terminal ke sekolah saya jauh muternya. Kalau saya turun di tengah tol itu lebih dekat ke sekolah saya. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan saya menempuh itu selama 3 tahun. Dan saya terpilih sebagai salah satu siswa terbaik. Dan bahkan saya dapat beasiswa. Beasiswa akademik. Artinya teman-teman yang nanti Allah. Bagi saya itu sebuah prestasi.
Pada saat orang lain nggak bisa bangun pagi, saya udah bisa bangun pagi. Pada saat orang lain sekolahnya deket, saya jauh, itu bagi saya prestasi. Saya pulang sampai rumah jam 6 sore tiap hari. Karena apa? Sekolah saya selesai jam 2:30. Nanti di terminal, di Grogol namanya, saya sholat asar dulu. Baru saya naik bus. Itu berebutan mau orang yang naik kantor, pulang kantor. Kadang saya berdiri berjam-jam di perjalanan pulang itu. Saya nggak ngeluh, saya nggak marah. Saya nikmatin itu semua. Ternyata itu membentuk mental saya. Nah itu bagi saya prestasi saya. Nah selanjutnya, bisa baca? Apa bacaannya? Jujur. Pada saat kalian membaca nama Allah, apa yang kalian rasakan? Baik, kita lanjut. Selanjutnya, bagaimana sih menjadi generasi yang cintai oleh Allah Azza wa Jalla? Bagaimana caranya supaya kita menjadi generasi yang cintai Allah? Yang pertama, kita harus menjadi ahlu tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau kita mau jadi generasi yang cinta Allah, yang pertama kita harus menjadi generasi ahlu tauhid, yang membaca kalimat syahadat dan menjalankan hukum-hukumnya. Karena apa? Karena kita sadar bahwa kita butuh Allah dan Allah tidak butuh kita. Kita butuh petunjuk Rasulullah supaya Allah cinta kepada kita. Karena orang-orang yang tidak butuh petunjuk Rasulullah, pada dasarnya dia tidak butuh Allah. Karena untuk memahami Allah butuh petunjuk dari Rasulullah SAW. Makanya jangan pernah membuat bid'ah dalam hidup ini. Pada saat ada orang muslim membuat bid'ah dalam hidup ini, seolah-olah dia mengatakan bahwa Rasulullah belum menyempurnakan Islam, menyembunyikan Islam. Padahal Allah telah mengatakan bahwa agama ini sudah sempurna. Selanjutnya, ya. Al-Tauhid adalah yang orang-orang yang benar bersaksi tidak ada Tuhan, yang dia tidak percaya dengan bintang-bintang, apa tuh namanya, Scorpio, Leo, apalagi Taurus, Sagittarius, Us-us, pokoknya yang kayak begitu-gitulah ya. Apalagi? Apa? Saturnus. Apa? Cancer. Apalagi? Ya pokoknya itulah kelompok binatang-binatangnya. Apa Cancer, Sagittarius, Us-us. Apalagi? Virus. Apa? Ya. Ketahuilah pada saat kalian membaca itu, takdir, jodoh, rezeki, itu kalian sudah merusak kalimat syahadat kalian. Kalau kalian percaya terhadap itu semua. Karena itu semua ciptaan orang-orang kafir yang tidak percaya terhadap bahwa Allah itu ahad. Kita gak butuh yang namanya jimat-jimat. Kita gak butuh yang namanya kalung-kalung pelindung. Karena apa? Yang melindungi kita itu adalah Allah. Bukan jimat, bukan setan. Karena orang-orang kafir, coba lihat di Korea sana, atau orang Jepang, mereka membuat jimat-jimat yang tujuannya untuk menyelamatkan diri dia. Bodoh.
Kenapa? Jimat itu siapa yang buat? Dia sendiri, betul nggak? Kenapa dia nggak berusaha membuat sesuatu teknologi selain dari jimat? Atau dia berusaha mengenal Islam seperti layaknya Nabi Ibrahim alaihissalam mencari, malah dia buat jimat-jimat. Ada yang namanya itu jimat dari apa tuh, film-film Korea apa namanya? Drakor ya? Apa tuh drama Korea. Masih mending lah daripada drama Indosiar, sama aja. Sama-sama banyak kerusakan di dalamnya. Nggak perlu kalian tonton gitu, nggak ada gunanya. Ya? Dan selanjutnya ahlu tauhid itulah adalah dia yakin bahwa surga itu ada dan neraka itu ada. Selanjutnya, untuk menjadi generasi yang cintai Allah, jangan pernah tinggalkan salat. Karena ingat, pertama kali amal yang dihisap adalah salat. Rasulullah SAW bersabda, perkara yang pertama kali dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalnya pun baik. Apabila salatnya buruk, maka seluruh amalnya pun akan buruk. Dalilnya apa? Inna sholata tanha anil fahsya. Lihat, kalau kalian sholat rajin, tapi kalian masih melakukan banyak kebatilan, kezoliman, maka perbanyaklah istighfar. Karena ternyata apa? Mungkin sholat kita belum sempurna. Kita belum hafal kalimat Allahu Akbar. Kita belum sadar bahwa Allah Maha Besar. Tapi lidah kita, tangan kita, kaki kita masih menzolimi teman kita. Masih menggibahi teman kita. Masih jelek-jelekin teman kita. Jangan seperti itu. Ya. Karena yang mana akan kita kejar? Dunia ini kalau kita kejar gak bakal pernah haus. Kita punya mobil 1, kita mau punya mobil 10. Ada sebuah sultan, seorang sultan. Ini sultan asli nih, bukan sultan Andara. Bukan sultan Cirebon. Dia punya mobil. Kalau mobil A-nya itu dipakai hari ini, dia tiap hari pakai mobil ya. Kemana-mana misalnya dia tiap hari pakai mobil. Hari ini dia pakai mobil A, dia ketemu mobil dia A yang itu lagi 7,5 tahun lagi. Saking banyak yang punya mobil dia. Ya, itulah membuktikan bahwa kalau kalian mengejar dunia gak bakal ada habisnya. Kejarlah dunia secukupnya, semaksimal kalian, tapi gunakan itu semua untuk berdakwah di jalan Allah. Karena ingat, jangan sampai harta kalian justru menarik kalian kepada nerakanya Allah Azza wa Jalla. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan tergiur dengan harta haram, dengan riba, dengan korupsi, dengan mencuri, dengan berbohong, membuat laporan palsu. Jangan lakukan itu semua. Karena ingat, pada saat kalian melakukan itu, kalian akan dihisap oleh Allah. Dan orang-orang yang kalian zolimi, dia akan minta pertanggungjawaban itu nanti di hadapan Allah kepada diri kalian. Yang na'udzubillah min zalik, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Siksa paling berat di dunia itu tidak ada apa-apanya dengan siksa di neraka jahanam nanti. Api dunia yang paling panas itu dingin dibandingkan dengan api yang ada di neraka jahanam. Ingat itu. Selanjutnya, ini coba lihat. 7 orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Lihat nomor 2. Baca yang keras. Nomor 2. Kalian pemuda bukan? Pemudi bukan? Untung ada yang bilang iya lagi. Kalian ada pemuda. Di sini kalian dibentuk untuk taat kepada Allah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, pemuda
yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah adalah salah satu orang dari 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Yang dimana pada hari itu tidak ada naungan selain dari naungan daripada Allah. Maka beruntunglah wahai kalian para pemuda, yang masa muda kalian dihabiskan untuk menuntut ilmu agama, yang masa muda kalian dihabiskan dengan teman-teman yang baik, dengan guru-guru yang soleh. Beruntunglah. Selanjutnya, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pertanyaannya, taat itu seperti apa? Islam telah menjelaskan dan meluruskan akhlak para pemuda. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, manusia di masa remaja akan mengalami pertumbuhan besar pada fisik, pikiran, dan akalnya. Karena kalian ini adalah masa pertumbuhan. Mau tumbuh ke atas, mau ke bawah, mau ke samping, pokoknya pertumbuhan. Pokoknya pertumbuhan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan sarana-sarana untuk membatasi diri, mengekang hawa nafsu, pengarahan yang bijaksana untuk menuntun ke jalan yang lurus, as-sirat. Ingat, karena akan ditanya masa mudanya digunakan untuk apa. Jangan menyesal, jangan menyesal. Kalian anak muda, gunakanlah masa muda kalian untuk melengkapi diri kalian, untuk beribadah kepada Allah, untuk menjadi seorang ayah yang baik, yang soleh, seorang suami yang baik dan soleh, dan khususnya menjadi hamba Allah yang taat. Selanjutnya, ingat, Rasulullah SAW bersabda, Rabbmu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sobwah. Ada yang tahu sobwah itu apa artinya? Ma makna sobwah? Apa artinya sobwah? Sobwah? Yang tahu saya kasih uang. Masya Allah, astagfirullah. Saya kasih hadiah. Sobwah itu, ada yang cium tangan? Alhamdulillah. Enggak bercanda. Sobwah itu adalah kecondongan untuk menyimpang dari kebenaran. Kecondongan untuk menyimpang dari kebenaran. Jadi dia kagum. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam digoda dengan banyak perempuan cantik, tapi dia tidak tergoda. Karena ketahuilah wahai pemuda, Rasulullah itu takut dengan salah satu fitnah yang akan menimpa kaumnya, khususnya untuk laki-laki. Fitnah apa? Betapa banyak laki-laki yang korupsi atau berzina dengan perempuan lain. Dan semoga Allah lindungi kita dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Nah, selanjutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami berperang bersama Rasulullah pada saat itu kami masih muda. Lihat, anak muda di zaman Rasulullah itu berperang, bukan main game. Coba lihat dari perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. 70 pemuda dari kalangan Ansar yang digelari Al-Qura, para pembaca Al-Quran. Mereka tinggal di Masjid Nabawi. Waktu subuh mereka mencari air, lalu mencari kayu bakar yang mereka bawa dan sandarkan di dinding kamar Rasulullah SAW. Lihat, para pemuda. Ada 2 nikmat yang Allah berikan kepada kita yang manusia banyak lalai, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Saat ini antum diberikan kesehatan dan waktu luang oleh Allah untuk menuntut ilmu. Sebuah kesempatan yang sangat agung yang tidak didapatkan oleh pemuda-pemuda di sekitar kalian. Oleh sebab itu wahai para pemuda, bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dan jangan disia-siakan. Kalian harus punya mindset, kalian harus punya standar,
sebelum saya masuk Sabilul Quran, posisi saya 0. Setelah saya masuk Sabilul Quran, di mana posisi saya? Introspeksilah diri kalian masing-masing. Selanjutnya, wahai para pemuda yang dirahmati Allah, ingat, ada saatnya ya, kalian itu hanya punya energi, tidak punya energi. Ada saatnya. Dan jangan sampai menunggu waktu itu terjadi. Pada saat kalian masih muda, kalian punya waktu, kalian punya energi, tapi kalian gak punya uang. Maka gunakanlah waktu yang kalian gunakan untuk membentuk diri kalian menjadi pemuda ibadur rahman yang siap menyongsong masa depan. Ingat, Rasulullah telah mengingatkan kepada kita bahwa agama seseorang itu tergantung dari temannya. Dan kalian adalah orang-orang yang soleh. Semua kalian harus berteman tanpa membeda-bedakan suku, tanpa membeda-bedakan warna kulit, kekayaan. Karena sesungguhnya yang sama di sini adalah kesolehan. Kita berusaha untuk menjadikan kalian pemuda-pemuda yang soleh. Dan bersyukurlah kalian berteman karena kesolehan. Selanjutnya, karena waktu sudah habis, lihat, yang pertama masuk Islam dari kalangan pemuda itu adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan wanita yang pertama kali masuk Islam apa? Khadijah. Dari kalangan budak yang pertama kali masuk Islam siapa? Zaid bin Haritsah. Lihat, pemuda. Lihat nih, dalam masa Islam, kalau bicara pemuda, konteks dalam Islam, pemuda itu penuh dengan prestasi. Coba lihat Usama bin Zaid 18 tahun memimpin pasukan perang. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Al-Arqam bin Abil Arqam 16 tahun. Rumahnya dijadikan apa? Tempat berkumpul dakwah Rasulullah SAW. Lihat pemuda-pemuda Islam umur 18, 17, 16 tahun. Lihat lagi Zubair bin Awam 15 tahun. Pertama kali menghunuskan pedang di jalan Allah. Yang diakui oleh Rasulullah SAW sebagai hawarinya. Umurnya 15 tahun. Zaid bin Sabit 13 tahun. Penulis wahyu. Atop bin Usaid diangkat menjadi gubernur Mekah di umur 18 tahun. Mu'ad bin Amr bin Jamuh 13 tahun. Jadi jenderal. Tolha bin Ubaidah umur 16 tahun. Berbaiat untuk mati demi Rasulullah SAW pada perang Uhud. Dan menjadikan dirinya tameng bagi Nabi. Lihat pemuda dalam Islam. Wahai pemuda. Bicaranya cuma prestasi. Mereka menggores dirinya dengan tinta-tinta emas dalam perjalanan hidupnya. Bukan dengan tinta-tinta keburukan. Selanjutnya, wahai pemuda, lihat Muhammad Al-Fatih yang sangat terkenal, yang menjadi dongeng di kaum muslimin, umur 22 tahun. Dia menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Bizantium. Dia memimpin perang umur 22 tahun. Abdurrahman bin An-Nasir 20 tahun. Dia mampu menganulir berbagai pertikaian dan membuat kebangkitan sains yang tiada duanya. Muhammad Al-Qasim 17 tahun. Ingat, kalian jangan pernah melepaskan ikatan yang sudah dibentuk di Sabilul Quran ini. Ikatan pertemanan karena agama, ikatan pertemanan karena Islam. Jangan pernah kalian hancurkan dengan perkataan, perbuatan yang sia-sia. Ingat, kita nggak tahu siapa di antara kalian ini yang akan membawa atau memberikan syafaat supaya kita keluar dari neraka. Kita nggak tahu. Makanya bertemanlah dengan adab-adab Islami. Ingat, tadi saya katakan apa? Adab terhadap guru, adab terhadap ilmu, dan adab terhadap teman. Perhatikan itu. Selanjutnya, amal yang paling mulia tadi saya katakan apa? Birrul walidain. Jangan jadikan orang tua kalian bersedih. Jangan pada saat kalian pulang ke rumah bertemu orang tua kalian tadi memperlakukan orang tua kalian seperti pembantu.
Dan kalian menjadi orang yang berubah. Sedih orang tua kalian. Ajarkan orang tua kalian ketaatan pada saat kalian pulang ke rumah. Ajarkan orang tua kalian kebaikan